Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, penuh sukacita dan berkat-berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk berkat kemurahan Tuhan di sepanjang hari ini. Dari pagi Tuhan sudah menolong, menyertai dan menuntun setiap kami. Kami bersyukur untuk segala berkat kebaikan-Mu. Pada saat ini kembali kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi setiap kami, dan berikanlah kami pengertian untuk kami dapat memahami akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Kitab Kidung Agung pasalnya yang ke-8. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Kidung Agung 8 ayat yang ke-6. Tertulis demikian. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam sebuah acara pemberkatan pernikahan di gereja Saint Peter dan Saint Paul di San Francisco, ada begitu banyak jemaat dan undangan yang hadir untuk menyaksikan momen yang sangat sakral itu. Saat pada puncak seremoni, sang pendeta bertanya kepada mempelai wanita, "Apakah kamu bersedia menerima pria ini sebagai suamimu?" Sang mempelai wanita diam sejenak dan lalu berkata, "Saya tidak tahu. Saat ini saya tidak bisa memutuskan." Sang pendeta kemudian menunggu beberapa saat untuk memberikan waktu kepada mempelai wanita. Namun jawabannya kemudian tetap sama. Ia belum dapat memutuskan apakah mau menerima sang mempelai pria sebagai suaminya atau tidak. Pendeta yang memimpin ibadah kemudian mengumumkan kepada jemaat bahwa acara pernikahan itu tidak dapat dilanjutkan. Dan keduanya belum dapat dinikahkan karena salah satunya belum siap. Resepsi yang sudah dipersiapkan jauh hari menjadi batal. Biaya yang sudah dikeluarkan menjadi sia-sia dan terbuang percuma. Namun 1 minggu kemudian, acara pernikahan itu digelar kembali. Sang mempelai wanita menyatakan bahwa sekarang ia sudah memutuskan untuk menerima mempelai pria sebagai suaminya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pernikahan bukanlah suatu hal yang main-main, namun sebuah perkara yang serius dan merupakan keputusan sekali untuk seumur hidup. Pernikahan berarti memberikan hati kita hanya untuk diisi oleh satu orang dan termeterai untuk selamanya. Dalam Kidung Agung 8 ayat 6 ini dikatakan, "Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu." Hal ini berbicara tentang bagaimana seharusnya sikap seorang yang sudah menikah dan dipersatukan oleh Tuhan. Dalam hati dan hidup kita yang sudah menikah, hendaknya hanya ada satu nama yang terpatri, yaitu suami atau istri kita. Tidak ada nama orang lain dalam hati kita. Kita tidak mendua. Ayat ini berbicara tentang cinta yang sungguh-sungguh membuat pria atau wanita hanya menyimpan satu nama dalam hatinya. Kalimat dalam ayat ini yang mengatakan seperti meterai pada lenganmu menandakan bahwa orang lain akan tahu status kita yang sudah menikah. Jangan kita tutup-tutupi status diri kita, saudara. Suami dan istri hendaknya saling mengasihi satu sama lain dan tidak bercabang hati. Sekali untuk selamanya berketetapan untuk sehidup dan semati dalam mahligai rumah tangga yang dipersatukan Tuhan, baik dalam suka maupun duka, dan dalam segala keadaan apapun. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam hubungan kita dengan Tuhan, Tuhan mau agar kita sungguh-sungguh mengasihi Dia dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan kita. Tuhan telah memeteraikan kita sebagai miliknya, dimeteraikan oleh darahnya dan oleh Roh Kudus yang Ia berikan dalam hati kita. Dalam Efesus 4 ayat 30 dikatakan, "Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu
menjelang hari penyelamatan. Sungguh luar biasa saudara, kasih dan kesetiaan Tuhan. Ia telah memeteraikan kita sebagai milik yang Ia pertahankan. Dan ini berarti bahwa janji keselamatan dan kehidupan kekal yang Tuhan berikan kepada kita merupakan suatu kepastian. Karena itu saudara, mari jangan kita mendukakan hati Tuhan. Jangan dukakan Roh Kudus, tapi mari hidup menyenangkan Tuhan dengan cara mentaati firman-Nya dan hidup melayani Dia. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, mengajarkan kepada setiap kami, khususnya para suami istri, untuk tidak bercabang hati, tidak mendua hati. Hanya ada satu nama dalam hati dan pikirannya, yaitu nama istri atau suami yang telah dipersatukan Tuhan. Dan dalam hubungan kami dengan Engkau ya Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengajar kami bahwa kami tidak boleh mendua hati. Hanya Engkau satu-satunya Tuhan yang ada dalam hati kami. Ampuni kami Tuhan kalau selama ini kami masih bimbang, kami masih mendua, kami masih setengah-setengah dalam mengiring Engkau. Kami masih melirik kepada dunia ini. Kami mengidolakan hal lain selain Tuhan. Ampuni dan kuduskan kami. Kami bersyukur untuk kasih-Mu. Engkau telah memeteraikan kami sebagai tanda milik-Mu ya Tuhan. Tuntun kami selalu ya Bapa, agar kami hidup menyenangkan Engkau. Kami tidak mau mendukakan hati-Mu. Kami tidak mau mendukakan Roh Kudus-Mu yang telah Engkau berikan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Berkati dan lindungi kami di sepanjang malam ini. Berikan kami tidur yang nyenyak dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan lewat segala aktivitas kami. Kami berdoa bagi yang sakit dan dalam pergumulan, agar Tuhan menyembuhkan dan memberikan jalan keluar. Mujizat Tuhan, Tuhan nyatakan. Terima kasih Bapa, kami percaya berkat damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan senantiasa berlimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.